di program-program yang lain. Begitu. Misalkan di jalan. Di jalan raya ini misalkan, ini kemudian di samping perencanaan yang tidak matang tadi, ini korelasi konektivitas antara pemerintah daerah dengan provinsi itu juga tidak ada. Saya kasih contoh. Pada zaman saya dulu tahun 2018 mau masuk 2019, itu jalan dari Bobong ke Keramat itu kan itu jalan provinsi dan itu sebenarnya dikerjakan. Tetapi kemudian mau masuk 2019 itu dirubah lagi. Bikin SK baru lagi jadi itu jalan kabupaten. Nah, ini kan tumpang tindih. Yang sebenarnya kita tidak perlu kabupaten ini keluarkan anggaran lagi, dikeluarkan lagi di situ. Kan pemborosan ini. Padahal ada orang yang mau datang bawa uang ke sini, ditolak. Ada apa sebenarnya ini? Begitu. Nah, hal-hal ini yang perlu disampaikan. Maka saya bilang untuk menjadi pimpinan di kabupaten ini itu memang kita harus bijak. Jangan karena ego, karena persoalan politik, kemudian ini dia terbawa sampai kepada persoalan pembangunan. Begitu. Yang berikut terkait dengan perencanaan yang amburadul ini semua dia berdampak kepada semua lini sebenarnya. Berdampak ke semua lini. Mulai dari kesehatan. Saya pada saat itu kan saya sempat sampaikan, itu sudah berulang kali pada zaman saya bilang, yang saya sangat heran adalah kita di Taliabu ini, BPJS-nya kita ada tapi tidak bisa digunakan. Begitu. Kalau di tempat lain bisa. Kenapa? Karena BPJS itu, kenapa tidak bisa digunakan di sini? Karena ada persyaratannya. Bahwa itu harus ada tenaga ahli sekian. Itu baru rumah sakit itu bisa melakukan MOU dengan rumah sakit itu. Tapi kan kemudian kita tidak bisa penuhi itu. Ini kan sudah berulang kami lakukan komunikasi dengan berikan saran kepada dinas terkait, tetapi mereka beralasan bahwa memang ini untuk mendatangkan tenaga itu kan butuh anggaran yang besar. Nah, ini kan sebenarnya alasan yang berulang-ulang saja ini sebenarnya. Sampai saya bilang ya kalau tidak bisa lah ya mundurlah, kan begitu. Cuma kan tetap dipakai terus, saya juga jadi bingung. Begitu. Jadi memang pada intinya di persoalan Taliabu ini itu adalah persoalan bagaimana pimpinan itu mengambil kebijakannya, bagaimana perencanaan itu dibangun. Ketika perencanaan itu diamburadul, maka yang terjadi seperti ini. Contoh yang lain, kenapa jalan-jalan ini tidak bisa cepat terhubung? Salah satunya adalah persoalan ganti rugi lahan. Ini persoalan. Begitu. Yang saya bingung, ini sudah berulang kali dilakukan diberikan saran, tetapi itu masih sama. Kesalahan itu dia berulang-berulang. Artinya kesalahan itu kalau macam cuma satu kali, itu namanya hilaf, biasa. Tapi kalau dia berulang dari tahun ke tahun seperti itu, ini kan amburadul namanya, pura-pura tuli. Begitu. Dan ini yang terjadi. Nah, kalau dalam sistem perencanaan itu, kalau jalan itu mau dibuat, kemudian pertama dilakukan survei dulu kan, perencanaannya jalan, itu kan ditahu lebarnya sekian, ada orang punya tanaman sekian, ganti ruginya sekian, itu kemudian dianggarkan masuk dalam APD. Setelah masuk dalam APBD, itu baru dijalankan. Tapi yang terjadi ini kan tidak. Mereka buat, tabrak, ganti rugi belakang. Begitu. Baru janji lagi. Nah, ini dia terjadi berulang-ulang, akhirnya masyarakat itu tidak mau. Mereka tahan. Kan ada di tempat-tempat yang mereka tahan. Begitu. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, anggaran itu mau berapa banyak, tetap saja habis. Tetap saja habis. Tapi itu saya bilang, manajemennya. Saya kasih contoh dulu, misalnya, kita dulu kan ini kan pernah kuliah, kita kalau minta uang itu mau berapa banyak saja pasti akan habis. Jadi tergantung manajemen kita, kemampuan kita di situ. Itulah pimpinan. Bagaimana dia memanajemen anggaran yang ada ini sehingga ini bisa terpenuhi. Itu yang paling penting. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang bahwa masyarakat harus paham ini. Begitu. Ini kan seakan-akan sedikit-sedikit bilang APBD kurang. Ya memang semua kan begitu. Ini ada hitungannya. APBD masuk ke sini itu ada hitungan, bukan maunya kita. Begitu.
Tetapi kemudian ada anggaran-anggaran tambahan seperti DAK dan segala macam, ini perlu dilobi ke sana ke pusat, harus bangun komunikasi ke sana dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Nah, inilah saya bilang, makanya ketika pimpinan yang baru itu, dia harus mengetahui ini dari birokrasi ini. Siapapun saja yang dipasang di SKPD tertentu, itu harus punya target. Kalau tidak punya target, tidak mencapai target, ya diganti. Kemudian harus orang yang tepat. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya berpikir bahwa karena ini momen pilkada, ini bukan momennya legislatif, saya berpikir kalau fungsi pengawasan, kalau kita bahas, itu nanti ranahnya lain. Ranahnya lain, kalau yang ini yang saya bilang tadi, kalau boleh ke depan, itu hasil dari kampanye yang mereka itu dikumpulkan semua, kemudian baru kita diskusi. Karena inilah informasi yang penting bagi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat tahu terkait dengan informasi ini. Tidak semua. Begitu. Saya terus terang, saya beberapa hari saya ditanya terkait dengan kampanye salah satu paslon, saya tidak bisa sebut ya. Jaga kode etik. Terkait dengan apa namanya? Mereka kampanye, mereka bilang terkait dengan kendala anggaran, terus mereka singgung terkait dengan rumah sakit. Ada yang menyebut rumah sakit ini rumah sakit tipe apa namanya? Tipe C ya? Paket C. Begitu. Ada juga yang dia sebut juga terkait dengan jalan dan jembatan ini yang anggaran kurang nanti diserahkan ke balai desa. Nah, itu mereka sempat tanya ke saya, itu bagaimana itu? Saya bilang begini, karena saya tidak langsung mendengar itu, saya cuma lihat saja. Saya bilang begini, sebenarnya terkait persoalan-persoalan seperti ini, kalau kalian minta tanggapan dari saya bilang begini, saya itu di dalam apapun saja ada 3 hal yang saya melihat. Untuk saya menilai itu ada 3 hal. Yang pertama, kita lihat konteksnya apa dia berbicara itu. Nah, konteksnya ini kan berarti dalam rangka pemilihan, pilkada, dia lagi kampanye. Begitu. Berbicara terkait dengan anggaran yang kurang. Teksnya apa itu lafaz yang keluar, yang dia bilang katanya paket C, rumah sakit paket C dan balai desa. Itu teks yang keluar. Kemudian tempatnya kebetulan pada saat itu kan panggung. Saya bilang kalau bahasa seperti itu, saya bilang itu tidak tepat. Itu salah. Saya bilang. Itu sangat-sangat tidak tepat, sangat salah itu barang. Itu dia tidak punya referensi berarti. Begitu. Dia tidak punya kemampuan itu. Tetapi kemudian kalau konteksnya itu adalah stand up komedi, maka saya bilang itu cukup menghibur. Kalau konteksnya lucu-lucuan kan, dan tempatnya stand up komedi, saya bilang cukup menghibur. Tetapi saya bilang bahwa itu harus dipertanyakan ke orangnya. Karena niatnya untuk melontarkan kata itu hanya dia dengan Tuhan yang tahu apa maksudnya. Jangan sampai apa yang dilontarkan itu adalah bagian dari dia bercanda. Maka yang mengetahui hal itu adalah dia. Kita cuma berasumsi sesuai dengan 3 persoalan tadi, 3 syarat tadi. Kita melihat itu tadi. Ini dalam persoalan ranah kampanye, kemudian konteksnya kampanye, kemudian bicara tentang anggaran, kemudian dia sampaikan hal seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Nah, maka persoalan-persoalan seperti ini perlu disampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat yang menilai. Kita saat ini, kita mau bicara si A yang bagus, si B yang bagus, itu semua tergantung dari persepsi kita masing-masing. Tapi paling tidak, informasi yang baik, yang benar, itu kita harus sampaikan. Jangan kita saling menghujat. Begitu. Barangkali itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Itulah tadi pemaparan juga yang dipertajam soal kampanye yang kemudian disampaikan oleh
teman-teman 3 kandidat ini berbenah, lanjutkan, kita kembali. Apakah semua yang disampaikan dalam panggung kampanye itu masuk dalam konteks berbenah, lanjutkan atau perubahan? Nah, ini yang saya kira patut tetap dipertahankan diskusinya supaya tidak melebar, sehingga wacana kita malam ini tidak bias. Nah, sehingga pada kesempatan ini, karena 3 pembicara saya sudah kira cukup memberikan wacana, saya coba berikan kepada teman-teman yang peserta ini. Saya berikan ke teman saya di sana, karena beliau juga itu pemerhati sosial atau aktivis sosial, kepada saudara Dery. Saya kira saya butuh komentarnya. Silakan, coba komentarnya seperti apa terkait jargon berbenah, lanjutkan, kemudian perubahan dengan korelasi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Saya awali dengan sebuah salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selaku yang muda yang ada di Pulau Kaliau. Mungkin yang saya coba cermati apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, yang kiranya tentang 3 jargon ini, berbenah, lanjutkan, atau lakukan perubahan. Kalau kemudian kita mengacu pada bahasa yang ideal adalah perencanaan yang ideal akan menghasilkan perencanaan yang ideal akan menghasilkan pembangunan yang ideal, sedangkan perencanaan yang tidak ideal akan sama halnya merencanakan sebuah kegagalan. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Edi tadi. Yang disampaikan Bang Edi tadi berkaitan dengan bahwa bicara berkaitan dengan perubahan, paling tidak kalaupun jargon perubahan ini melekat pada kandidat nomor 3, paling tidak kita melihat bahwa nomor 3 punya misi perubahan. Itu apa dulu? Apa yang mau dirubah? Artinya kami selaku pemuda yang kemudian situ tertulis bahwa menelaah kritis, dan kemudian telah kritis ya soal pembangunan, dan kemudian ini kurang lebih 25 hari lagi kita akan berdaulat tanggal 27 November. Barangkali saya memang bukan juga bagian daripada tim sukses. Saya cukup mengamati pergolakan dan dinamika politik kali ini, sebab di tahun 2020 saya paling subur dalam, artinya sangat bersemangat untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan politik yang ada di daerah. Saya paling senang dan bersemangat untuk sebuah perubahan. Pasti itu cita-cita semua pemuda di Taliau. Tetapi lagi-lagi kali ini saya mau katakan bahwa kalau ada bahasa teman-teman bahwa soal kalah dan menang itu soal belaka, yang mau dilihat adalah integritas daripada pemuda. Tentu integritas itu kita bicara sikap kita pasti ingin berubah, ingin perubahan. Tetapi soal yang Bang Edi tadi bilang bahwa yang paling siap untuk hari ini adalah jargon melanjutkan, sebab itu dia yang punya SDM, dia yang punya persiapan, artinya persiapannya sudah ada. Tinggal bagaimana melanjutkan ini. Tetapi kemudian kita juga tidak punya mungkin barometer untuk menyampaikan bahwa yang mau dilanjutkan ini apa gitu. Kalau indikatornya adalah sebuah amburadul yang disampaikan oleh Bang Budi tadi. Kalau dikatakan oleh Ketua DPR tadi, saya kira Ketua DPR merupakan sosok yang layak bicara soal itu, karena
paling subur untuk selalu mengawal agenda-agenda terkait dengan persoalan daerah. Beberapa hari yang lalu kita cukup melihat bagaimana debat di Kompas di layar TV. Kita menonton soal dengan tema debat soal Pilkada Taliabu, debat dengan tema meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu dalam konteks menyelesaikan persoalan di Taliabu. Mungkin besok kita akan melihat lagi soal debat dengan tema pembangunan mungkin berbasis lokal, apa ya? Tapi yang pastinya dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Pulau Taliabu masyarakat dalam hal ini. Tetapi poinnya di mana? Kalau hal ini saya mau bertanya, karena memang ruangnya tadi saya juga belum bisa tangkap ini dari ketiga narasumber juga. Tidak bisa tangkap poinnya apa, cuma paling tidak gambaran besarnya saya dapat bahwa jangan sampai yang dibahasakan oleh Ketua DPM tadi ini juga jebakan. Dikecampur ini juga ini, karena sudah melengkap nama kandidat di situ 1, 2, dan 3. Kalau 1 berbenah, 2 melanjutkan, dan 3 perubahan. Tapi dalam hati bahwa jiwa kita ini pemuda ingin perubahan ini. Gitu. Tetapi perubahan apa? Sebab tadi indikatornya, misinya apa? Karena bagi saya adalah kita bicara perubahan. Kalau dalam konteks hari ini adalah Abidin Jawa dan Deddy Mirja merupakan hari ini disandingkan dengan jargon perubahan. Saya kemudian kembali mengingat bahwa ada istilah perubahan itu kita melihat apa misinya dan siapa figurnya, itu dulu. Maka hari ini saya mungkin hanya sanggahan sebentar, sedikit saja mungkin, tidak bertanya. Mungkin saya serahkan kepada teman-teman atau bapak-bapak sekalian untuk bertanya atau berikan sanggahan. Cuma sejauh ini yang saya cermati seperti itu. Dan soal sikap kami, tentu kami ingin negeri ini lebih ideal gitu. Kami berharap bahwa semoga negeri ini punya perencanaan yang ideal sehingga pembangunan juga ideal. Karena tadi bahwa kalau perencanaannya tidak ideal, pasti yang disebut sama Bang Budi tadi yang terjadi amburadul. Contoh konkret adalah soal pengadaan tanah, kantor wilayah. Sebab salah satu contoh tadi adalah kitalah yang kemudian saya sendiri juga bagian daripada pemuda yang perjuangkan itu dan tahu persis ternyata tidak ada perencanaan yang ideal soal pengadaan tanah, apalagi soal pengadaan jalan. Salah satunya yang ada di Gili-Gili. Tabrak dulu, baru ganti dari belakang. Kalau kami tahu bahwa pemerintah, lembaga eksekutif ini ada lembaga legislatif yang terlihat di demokrasi itu mengawal soal APBD di negeri. Yang disampaikan lagi tadi oleh Ketua DPM bahwa APBD kita cukup dengan angka tadi 400 miliar kalau dihitung dari belanja dan gaji pegawai, dengan mungkin advokasi daripada teman-teman gerakan pemuda, karena saya juga bagian daripada gerakan pemuda lain dan juga bagian daripada ketua yang sangat bersepakat bahwa semoga saya berharap bahwa semoga ke depan kandidat mana yang terpilih dia yang bisa melihat baik dan merealisasikan APBD dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Mungkin begitu saja. Sekian dari saya akhiri. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi penyampaian yang saya kira juga bagus dalam menambah wacana kita pada malam hari ini. Benang merah dari apa yang disampaikan atau harapan dari Bung tadi bahwa
mengharapkan hal ini ideal dari segi perencanaan, kemudian ketika ideal perencanaannya pasti pembangunannya ideal. Harapan kita juga ke depan ideal terkait apa yang diwacanakan oleh 3 kandidat, berbenah, lanjutkan, kemudian perubahan. Nah, perspektif ini saya coba berikan kepada Abang Edi. Ideal itu seperti apa dalam konteks 3 jargon ini, dalam perspektif Abang, supaya lebih terang lagi. Kira-kira pandangannya, ideal itu seperti apa pemimpin Kabupaten Pulau Taliabu dalam melihat konteks pembangunan yang tadi disampaikan bahwa manajemennya amburadul, kira-kira begitu Bang. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Dedi atas gambarannya tadi. Saya mungkin tidak terlalu jauh untuk masuk ke kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran penilaian teknis tadi, ya, karena menurut saya yang terjadi di hal-hal teknis itulah hasil akhir. Apapun yang kita mau inginkan, yang kita mau ingin baik dan sebagainya di hal-hal teknis itu tergantung pucuk dari pimpinannya. Sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber yang lain. Jadi semua ini problem dasar akar permasalahan adalah pimpinan itu sendiri. Jadi saya tidak terlalu tertarik, walaupun ya masyarakat atau teman-teman pasti juga sudah punya penafsiran penilaian sendiri terkait dengan hasil yang ada ini di Taliabu, entah dalam penilaian gagal atau berubah atau sudah maju dan sebagainya. Tapi saya lebih kepada akar dari permasalahan, bahwasanya bagaimana sih supaya Taliabu ini bisa menghadirkan pemimpin yang bisa mengurus semuanya itu tadi, yang bisa mengurus hal-hal teknis tadi yang terkait perencanaan yang masih kurang baik dan sebagainya. Itu yang menjadi poin saya. Nah, sehingga di momen-momen politik atau pilkada ini yang harus menjadi perhatian kita semua dari kelompok-kelompok masyarakat yang inginkan daerah ini dikelola dengan baik. Saya selalu melihat bahwa posisi ini ada kepada bahwasanya pemimpin itu adalah cermin daripada masyarakatnya. Itu yang paling mendasar kalau saya. Pemimpin itu cermin daripada masyarakatnya. Masyarakatnya seperti apa, maka pemimpin yang akan lahir dan yang dia pilih akan juga seperti itu. Seperti contoh, kalau yang realitas yang terjadi sampai hari ini, bahwa kalau masyarakat kita suka uang, ya maka pasti akan dia cari pemimpin yang suka bagi-bagi uang. Nah, itu kan problemnya kita. Sehingga saya tidak permasalahkan kita yang hadir di tempat ini, karena saya yakin kalau orang yang hadir di tempat ini punya harapan, punya keinginan, punya pemikiran yang besar untuk bagaimana Taliabu ini bisa lebih maju dan bisa cepat, saya tanda kutip ya, cepat sejajar dengan daerah-daerah lain, sebagaimana hadiah pemekaran yang kita dapatkan hari ini. Itu yang menjadi poin saya, bahwasanya ya yang menjadi tolak ukur orang untuk orang perbincangkan hari ini dan selanjutnya di masyarakat adalah bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang itu, yang ideal yang dimaksud tadi. Ya gitu. Sehingga menjadi problem
di masyarakat kita ini kan sudah sangat pragmatis sekali. Pengalaman di pemilihan yang lalu itu, betapa betul-betul money politik itu secara masif sekali dilakukan. Secara masif sekali dilakukan oleh semua pihak masyarakat politik kita, baik yang dipilih maupun yang memilih. Dan mereka anggap sudah biasa-biasa saja. Malah mereka sudah jadikan ladang untuk mencari keuntungan. Ya, walaupun kadang saya menganggap itu bagus juga sih. Situasi itu bagus juga untuk menghukum mereka-mereka yang cenderung memakai cara-cara itu, supaya kemudian mungkin mereka bisa menyadari bahwa ternyata ya apa yang kita lakukan ini ya tidak benar atau salah. Namun di sisi lain itu juga ya tidak benar juga. Jadi makanya saya seperti sebelum acara saya sampaikan tadi bahwa memang bicara politik memilih pemimpin ini memang dia benang kusut barang. Jadi siapa yang orang mau salahkan? Kalau orang di sini ya semua ingin ada perubahan yang berarti, ada kemajuan. Tapi di kebanyakan orang di luar sana itu, apakah mereka sama dengan kita hari ini? Itu problemnya. Bahwa demokrasi ini kan soal banyak-banyakan. Iya, soal banyak-banyakan. Siapa yang banyak ya itulah yang akan berada di tampuk kekuasaan. Yang sedikit ya akan terhempas dengan sendirinya, ya kan? Itulah demokrasi. Sehingga dalam pemikiran-pemikiran kritis ya kadang juga kita juga kadang jangan terlalu punya ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi terlalu tinggi sehingga tanpa pertimbangan-pertimbangan yang realistis di lapangan. Seperti yang saya singgung tadi, oleh Bung Dedi juga sudah sempat singgung, ya terkait dengan lanjutkan yang saya maksud yang siap itu adalah karena memang SDM hari ini adalah SDM lanjutkan, iya kan? Ya sebagaimana yang sudah dilakukan. Entah yang dilanjutkan itu adalah baik atau tidak, ya mereka siap lanjutkan. Ya tergantung penilaian atau penafsiran kita masing-masing. Kemudian yang menjadi pertanyaan ya, yang mau perubahan tadi, apakah SDM-nya siap enggak? Kalau pucuk pimpinannya atau bupatinya siap, SDM-nya siap tidak? Di tengah kita sudah dibudayakan dengan budaya kerja seperti yang kita lihat selama ini. Contohnya banyak korupsi, banyak ya, pungutan liar dan sebagainya. Itu jadi budaya. Sehingga kalau tidak dilakukan itu kayak seolah-olah bagaimana gitu. Terus mereka melakukan itu karena memang ada tuntutan-tuntutan. Ada tuntutan-tuntutan tersendiri, pribadi. Yang kemudian untuk memenuhi mereka punya hajat-hajat gitu. Ya. Umpamanya karena umpamanya gaji kecil, hak-hak terutama ya, ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Dengan sendirinya mereka mencari ruang, pos, celah-celah untuk melakukan itu. Jadi saya bilang dia terlingkar ini barang. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan satu pihak atau satu sisi, tapi dia harus kita elaborasi semuanya. Harus elaborasi semuanya sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang realistis, objektif. Jadi seperti itu. Kembali ke poin yang menjadi penting bagi saya adalah bahwa bagaimana masyarakat kita dalam
membuat pilihan-pilihan atau pertimbangan-pertimbangan untuk memilih bupati atau pemimpinnya. Itu yang paling penting. Itu menjadi tugas besar kita semua, terutama teman-teman yang sudah sempat mengenyam pendidikan, sudah mendapat ilmunya, ya itu harus secara masif untuk kita sosialisasi ke masyarakat. Bukan justru kita ya menjadi bagian. Itu kan yang terjadi. Banyak kita justru menjadi bagian dengan segala hal-hal masalah pribadi yang menjadi alasannya gitu. Jadi itu seperti forum-forum ini kan forum-forum pendidikan politik ya. Ini pendidikan, bagian dari pendidikan politik. Yang ini harus ditularkan, harus keluar sana. Dan makanya saya bilang tadi, ini tidak hanya harus dilakukan saat momen-momen seperti ini saja. Harus dilanjutkan. Ini mengkonfirmasi bahwa tanda kutip umpamanya paslon yang mengangkat jargon perubahan, adakah korelasinya dari umpamanya yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya? Umpamanya dari 5 tahun lalu, apa yang dia sudah lakukan untuk kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait dengan bagaimana memilih pemimpin yang secara objektif, rasional, yang ideal dan sebagainya. Adakah yang sudah dilakukan? Jangan nanti sudah momen baru kita bicara itu. Kalau baru hari ini kita bicara itu, ya pantas saja kita selalu ya tidak akan mencapai apa yang dicita-citakan, yang diharapkan. Karena ini kan urusan banyak-banyakan, urusan siapa yang cepat-cepatan, kan urusannya itu ya, demokrasi ini. Gitu. Sehingga menjadi pertanyaannya itu, kalau yang mengambil jargon perubahan selama ini sudah melakukan pendidikan politik, melakukan kerja-kerja politik ke masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan poin-poin dalam memilih pemimpin yang ideal. Itu sehingga dia korelasi dengan apa yang kita akan dihadapi di saat momen-momen politik atau pemilihan kepemimpinan. Jadi itu akan mudah untuk kita capai. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Akhirnya wajar saja kalau ya dalam tanda kutip kelompok-kelompok yang masih menginginkan keadaan ini begini, ya akan bisa bisa berkuasa dalam tanda kutip ya. Tetap bisa berkuasa. Karena memang mereka itu kerja politik tiap hari. Selama periode 5 tahun itu kerja politik tiap hari. Nah kita ya, atau teman-teman atau masyarakat yang ingin perubahan, nanti baru momen baru mau bicara perubahan. Ya bagaimana kita mau berhasil? Nah ini menjadi poin penting kalau saya sebagai pendidikan politik, dan untuk supaya perjuangan atau keinginan teman-teman atau masyarakat itu mudah untuk dicapai gitu. Saya kira itu moderator yang bisa saya gambarkan. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Edi tadi, sebenarnya pendidikan politik ini kan seharusnya ini tugas partai, meskipun sebenarnya juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial diskusi. Nah, partai ini kan kemudian harus menyiapkan atau melakukan konvensi sebenarnya supaya ada kaderisasi pendidikan politik itu yang disampaikan. Cuman kan kalau masyarakat politik ini kemudian masuk dalam satu partai hanya persoalan tadi banyak-banyaknya, punya pengikut, kemudian bicara tentang budget, ini kan yang perilaku ini yang kemudian terjadi. Nah ini juga kemudian menjadi hambatan kita soal perekrutan kader partai ini tadi.
Karena bicara tentang politik ini selalu kita bicara tentang partai politik. Nah, saya kira saya coba berikan ke Abang Husni untuk sekedar menyampaikan apa perspektifnya soal pembahasan-pembahasan ini terkait juga dengan berbenah, lanjutkan, kemudian perubahan. Nah, penyampaian-penyampaian dari pemateri kita saya kira cukup memberikan wacana yang baik pada malam hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa teman-teman semua, semangat semua. Jangan ngantuk. Jadi saya sangat mengapresiasi seluruh teman-teman dan kemudian pemateri. Saya anggap ini sesuatu yang tidak terduga akan terjadi juga acara malam hari ini di sini. Tentu kapasitas saya di tempat ini, saya juga pemerhati negeri. Semua yang sudah dibicarakan tadi, kalau menurut saya itu sudah komplit. Kita mau putar bagaimanapun, kita mau rolls bagaimanapun, dan kemudian kita mau mulai dari nol, ceritanya kita ini mau berubah. Kita harus bersepakat dulu. Kalau kita hari ini sudah maju, ya tidak perlu ada perubahan. Dan kalau kita tidak mau maju, ya begini-begini. Mau tidak mau, kita harus cerita mulai dari nol. Kita saling menyalahkan, partai politik kita salahkan, DPRD kita salahkan, pengguna anggaran kita salahkan, bupati kita salahkan. Kita tidak tahu siapa yang salah sebenarnya. Semestinya kita harus jujur. 20 tahun sudah pemerintahan negeri ini kita lewati. Sula kurang lebih 10 tahun dan kemudian Taliabu 10 tahun. Marilah coba kita jujur bahwa memulai sesuatu perjalanan panjang seperti ini semestinya kita harus membuahkan buah yang baik atau hasil yang baik. Kalaupun pada akhirnya kita harus balik-balik cerita ini bagaimana dan mau kemana, ini kan sudah semestinya tidak perlu lagi diceritakan. Indikatornya sudah terlalu banyak, bukti-bukti lapangannya sudah terlalu banyak. Untuk itu, dengan topik yang ada di depan ini sangat menarik. Berbenah, lanjutkan atau lakukan perubahan. Melanjutkan ini juga saya sangat prihatin. Melanjutkan apanya ini? Saya lebih menarik jika saya lihat di sana itu ada topik berbenah. Sekaligus mau berubah. Tentu teman-teman semua yang hadir di sini adalah bagian seperti apa yang saya maksud, dalam artian saya juga pemerhati. Kalau pada akhirnya kita tidak punya sikap pemerhati, ngapain kita harus hadir di sini? Kita harus jujur. Kita cerita pemimpin, dari pemimpin yang satu ke pemimpin yang satu, kan kesimpulannya juga seperti ini. Nah, kita harus bisa memilah ini dua pemimpin yang ada ini, dan kita menuju ke pemimpin yang berikut. Kalau saya pribadi sangat jelas bahwa negeri ini sudah tidak pada baik-baik saja, tidak pada baik-baik saja. Terserah teman-teman yang hadir di sini mau berpersepsi seperti apa, tapi jujurlah bahwa apa yang ada di benak teman-teman ini juga sama dengan saya. Kalau saya itu sudah tidak pada baik-baik saja, tidak ada cerita panjang. Kayaknya begitu saja Pak. Seperti saja saya punya sikap malam hari ini. Terima kasih dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, baik. Itulah di sekedar penyampaian. Benang merah dari apa yang disampaikan adalah
saya kira pemimpin itu juga butuh yang jujur. Nah, dari korelasi antara tadi apa yang disampaikan bahwa kita harus jujur, apakah berbenah, lanjutkan atau perubahan ini juga harus disandingkan itu, bukan hanya sekedar soal teknis apa segala macam tadi itu. Nah, saya kira saya coba berikan kepada Abang Lisman untuk bicara soal karakter pemimpin ke depan Taliabo ini. Ya baik, terima kasih. Terima kasih moderator. Saya kita coba sederhanakan saja sebenarnya persoalan ini. Ini kan lagi ajang kita bagaimana memilih pemimpin. Nah, seperti yang saya sempat sampaikan dari awal tadi bahwa pertama yang menjadi evaluasi kita itu adalah bagaimana kita mengetahui isi kepalanya para calon ini terkait dengan sejauh mana mereka memahami problem utama kita. Nah, bicara problem utama kan selama ini anggaran, Pak. Tidak lari dari anggaran. Karena itu tadi, kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, kita bisa menghadirkan sebagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya lagi-lagi anggaran. Sehingga bicara tentang kepemimpinan, ya bagaimana mereka, bagaimana kemampuan seorang kandidat ini dalam mengelola anggaran. Itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke pengalaman kita selama ini melihat konteks Taliabo, yang terjadi ini kan bukan anggaran yang sedikit sebenarnya. Bukan persoalan kita bahwa anggaran APBD kita tidak memadai. Nah, sehingga kita pada kesimpulan bahwa kalau APBD kita cukup memadai, berarti ada yang salah dengan pengelolaan anggaran. Itu. Makanya kita mengharapkan ada kandidat yang betul-betul konsen dalam berbicara terkait dengan pengelolaan anggaran. Wajar kalau kemudian ada yang bilang bahwa ya selain ada pemborosan anggaran, ada kebocoran anggaran, kemudian ya perilaku korupsi, ya kayaknya itu yang terjadi di kabupaten kita. Ya, kita bicara misalkan pemborosan. Coba bayangkan, Pak, ada contoh kasus sekelas gorong-gorong yang lebarnya hanya 1,5 meter, kemudian panjangnya 6 meter, itu angka nilai proyeknya itu di angka ratusan juta. Main di 600 juta sampai 700 juta. Nah, ada juga contoh kasus yang kita temukan misalkan. Pembuatan sumur bor. Itu nilai proyeknya 500 juta, Pak. Sumur bor. Pada salah satu dinas yang ada. Nah, ini wajar kalau misalkan kemudian ada yang bilang bahwa ini pemborosan anggaran. Artinya bahwa biar anggaran juga banyak, kalau model begitu itu ya kayaknya tidak akan cukup-cukup. Nah, kemudian bicara terkait dengan ada kebocoran. Ya memang biar kebocoran ini kayaknya sudah bukan barang, ini bukan rahasia umum lagi kita bicara kebocoran, Pak. Karena ya bocor kayaknya ini barang ini. Karena kas daerah itu kosong terus. Selalu dikonfirmasi oleh pemerintah daerah ketika misalkan ada pihak-pihak yang bicara terkait dengan bagaimana mereka menuntut hak-haknya soal keuangan, selalu bahasanya itu kas daerah kosong. Atau misalkan ada program-program yang emergensi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Itu tidak bisa direalisasikan karena anggaran kosong, kas daerah kosong. Nah, pertanyaannya kemana kalau gitu anggaran kita? Bocor kan? Tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Jadi saya kira itu sebagai penegasan saja bahwa kita tidak perlu ribet-ribet juga sebenarnya dalam bagaimana kita menganalisis atau kemudian mempertimbangkan terkait dengan pilihan kita berada di posisi mana. Ya, kita sederhanakan di situ bahwa siapa kandidat yang bicara terkait dengan bagaimana menghentikan kebocoran anggaran, mengangkat atau
tidak akan melakukan korupsi, saya kira itu yang ideal, Pak. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita pertimbangan. Kalau ada kandidat yang demikian, nah itu ideal bagi saya. Saya kira demikian sebagai mungkin ini juga sekaligus closing statement dari saya. Terima kasih Bung Saris terhadap kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari ini. Saya kira ini kita sepakat semua penting dan kita harapkan ke depan juga jangan hanya selesai di sini, tapi ini akan terus berkelanjutan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penyampaian dari Abang Lisman selaku Ketua Ormas. Sekaligus juga closing statement karena kegiatan kita sekali saya kira sudah pas. Saya langsung saja mungkin juga langsung berikan kepada Abang Edi memberikan wejangan terakhir atau closing statementnya. Kepada Anda dipersilakan. Ya, saya kira yang menjadi kesimpulan pada kegiatan pada malam hari ini, saya juga mendukung, sepakat. Saya lagi-lagi konsen saya di situ. Konsen saya kepada hal-hal yang mendasar itu yang menjadi kemudian harus menjadi telah kita. Ya, kebetulan judulnya juga telah kritis ya. Kalau telah kritis berarti kita mulai dari hal-hal yang mendasar, sehingga terkait momen yang akan kita hadapi di pemilihan pilkada Kabupaten Pulau Taliabu untuk memilih pemimpin ini, yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat politik kita, masyarakat Taliabu diberikan pencerahan untuk kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan objektif buat mereka dalam memilih pemimpin yang ideal, yang terbaik, yang sesuai dengan harapan kita untuk 5 tahun ke depan. Dan yang berikut, forum ini saya lagi-lagi tegaskan itu, jangan kita cerita kita mau mau membuat perubahan, tapi strategi atau langkah-langkah yang kita lakukan selalu kasuistis, selalu momentum di momen-momen. Setelah habis momen, maka selesailah perjuangan itu. Itu yang kemudian menjadi konsen saya, supaya kemudian berikut urusan kalah dan menang itu urusan belakang. Yang penting perjuangan dari sebagian masyarakat yang menginginkan masyarakat Taliabu ini menjadi lebih baik harus terus digaungkan, sehingga menjadi wacana yang terbaik untuk masyarakat kita, sehingga akan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya niat baik dan peduli terhadap kemajuan Kabupaten Pulau Taliabu. Itu saya mohon maaf tidak terlalu menyinggung ke hal-hal yang disampaikan tadi, hal-hal teknis yang disampaikan tadi, karena saya kira juga ya kita semua punya kesimpulan masing-masing, teman, dengan perspektif dan dengan dasar pijakan masing-masing. Namun bahwasanya kita semua pasti sepakat bahwa kita ingin Taliabu ini menjadi lebih baik lagi, dengan ucapan lanjutkan berbenah untuk perubahan dan perubahan untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh Abang Edi. Saya kira dua closing statement ini kesimpulannya adalah yang ideal, pemimpin kita ideal, pemimpin yang ke depan itu visioner, bagaimana membangun Taliabu dari sisi manajemen dan kemudian pembangunannya, kira-kira begitu. Nah, saya lanjut kepada Abang Budi, juga selaku narasumber pada malam ini untuk memberikan closing statement-nya. Pada Anda dipersilakan. Baik, terima kasih.
Jadi barangkali yang saya mau ulangi lagi bahwa forum-forum seperti begini Ya. ini perlu digulirkan kembali dan semoga ini juga didengar oleh para kandidat sehingga mungkin ini juga masuk dalam agenda mereka bahwa ketika siapapun nanti yang terpilih forum-forum begini harus disupport. Jadi bukan saja karena momen politik tapi Ya. terkait dengan perkembangan Taliabu ke depan juga dia juga harus kita lakoni terkait dengan forum-forum begini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau kita bicara terkait dengan kepemimpinan, yang jelas bahwa ketika negara sudah memberikan aturan itu lewat undang-undang, maka tentu kandidat yang ada ini adalah kandidat yang terbaik. Cuma kalau kita ingin memilih lagi, tentu kita inginkan sebuah kejujuran, pimpinan itu yang jujur, yang amanah. Nah tentu ini saya bilang bahwa terkait dengan orang jujur, orang amanah, ini agak susah, masing-masing punya perspektif. Kecuali kita menggunakan hukum Tuhan, itu baru jelas. Tapi kalau persoalan kita mau menilai sendiri, ini memang repot, agak rumit. Karena masing-masing punya perspektif masing-masing. Ketika bilang orang jujur, orang amanah, itu masing-masing. Karena itu dia dengan Tuhannya, persoalan spiritual. Tetapi yang saya mau sampaikan tadi bahwa poinnya adalah, saya berharap untuk menilai mereka, jujur dan tidaknya, itu dari apa yang mereka sampaikan di panggung, di forum. Maka saya bilang ke depan, mereka punya kampanye dan segala macam, itu yang diambil. Kemudian di sini kita kupas itu. Di situ ada yang kebohongan, di situ ada yang berlebihan di situ. Nah inilah yang kita kupas dan kemudian kita informasikan ke masyarakat. Terus terang bahwa kondisi di Taliabu ini kalau kita bicara terkait dengan money politik ini sangat masif, luar biasa. Apakah kita gagal? Sebenarnya kita yang gagal, bukan masyarakat. Kita yang tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Olehnya itu tadi saya bilang, apa yang mereka sampaikan di depan forum, apa semua di debat-debat, di ini, itu kita bahas dan itu nanti kita lontarkan ke masyarakat. Supaya mereka tahu, mereka paham. Ini loh yang sebenarnya, ini yang mau dirubah. Kalau ini dia terjadi, ini dia akan berimbas ke kalian. Inilah pemahaman-pemahaman ini yang penting mereka ketahui. Kita hanya memberikan apa yang kita tahu untuk sebuah kebaikan untuk negeri ini. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas closing statement dari praktisi politik dari Abang Budi. Saya kira dari tiga penyampaian atau closing statement ini sama, tetapi kita pada konteks pemimpin yang ideal, kemudian juga jujur dan pemimpin yang visioner. Baik, saya langsung berikan kepada Kak Antasari selaku inisiator diskusi pada malam ini untuk memberikan closing statement-nya sekaligus menutup. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Abang Budi selaku praktisi politik, kemudian Abang Edi selaku pemerhati, dan Bung Dex tadi, Lisman selaku Ketua Ormas GPM. Ucapan yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada ketiga narasumber ini karena sudah memberikan sebuah narasi pemahaman yang sangat luar biasa. Saya sadar sepenuhnya bahwa memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif seperti ini memang harus selalu kita lakukan. Hanya saja memang ini juga kehadiran dari peserta ini menjadi barometer sebenarnya ini. Bahwa kegiatan seperti ini ya mungkin apa kemudian informasinya kurang, tapi kesadaran partisipasi itu juga memang menjadi sebuah persoalan seperti itu. Hari ini kita berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, tapi kalau seandainya kesadaran juga kita seperti ini kan harus menjadi perhatian juga ini. PR juga bersama. Jadi teman-teman yang di Ormas, teman-teman juga yang pemerhati mungkin ini kegiatan seperti itu tidak harus kemudian mewah dan lain sebagainya,
tapi setidaknya narasi-narasi terkait dengan perbaikan negeri ini perlu selalu kita gaungkan. Wacana malam ini memang kita angkat karena sifatnya momentum, berbenah lanjutkan ataupun kita lakukan perubahan, seperti apa yang disampaikan oleh penanya ataupun peserta, dan yang juga disampaikan oleh narasumber, bahwa semuanya itu akan kembali kepada pribadi masing-masing. Kesimpulannya seperti apa, tapi landasannya harus kemudian kita jujur dan kemudian kita objektif. Memang dalam kontestasi demokrasi seperti ini juga disampaikan oleh tadi narasumber bahwa money politik itu merajalela, dan ujung-ujungnya adalah siapa yang paling banyak suaranya itulah menjadi pemimpin. Masyarakatlah yang kemudian harus merencanakan persoalan ini. Tadi juga disinggung oleh Bang Budi bahwa kalau seandainya kita gagal merencanakan, berarti sama halnya kita merencanakan kegagalan. Jadi supaya negeri ini bagus, maka perencanaan juga itu harus matang. Dan yang merencanakan untuk menjadi seorang pemimpin siapapun ke depannya itulah masyarakat. Nah, lihatlah visi misinya, lihatlah kemudian program kerja nanti yang digaungkan hari ini, sehingga itu menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Politik uang tidak bagus karena kenapa? Memang kalau seandainya kita bicara konsep ideal, memang ada sebenarnya upaya yang masif sehingga politik uang ini bisa kemudian jalan. Kalau saya sedikit melihat persoalan negeri ini, masalah yang kita alami ini kan contohnya adalah masalah infrastruktur. Nah, masalah infrastruktur ini hampir di semua di daerah. Kenapa kemudian contohnya infrastruktur adalah masalah jalan? Kenapa tidak dilakukan perbaikan? Perbaikan ini kadang kita berpikir negatif bahwa kalau seandainya jalan diperbaiki, jalan ini adalah fasilitas yang paling penting, karena ini kemudian akan menggerakkan ekonomi. Masyarakat Taliabu ini potensinya sangat luar biasa dari sisi sumber daya alam. Kalau seandainya ini jalan diperbaiki, maka mungkin masyarakatnya bisa punya banyak uang. Sehingga ada alasan bahwa tidak ada perbaikan jalan tadi ini adalah upaya untuk memiskinkan masyarakat, seperti itu. Kemudian tidak dibangunnya fasilitas universitas, kampus. Kemudian sekolah-sekolah mungkin tidak dinaikkan standarnya sehingga kualitasnya bagus. Berarti kan kita bisa curiga bahwa ini adalah upaya pemodohan kepada masyarakat. Dua faktor inilah, masalah kemiskinan, masalah kemudian pemodohan, inilah yang menjadi kunci masuknya politik uang, seperti itu. Karena politik uang itu bisa masuk kecuali pada masyarakat yang bodoh dan pada masyarakat yang tidak punya uang, seperti itu. Jadi secara prinsip, insya Allah mungkin selanjutnya kita akan lagi buat dialog seperti ini, sehingga narasi terkait dengan menciptakan masyarakat kritis itu bisa kemudian sampai. Karena kita sadar semua bahwa ya tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab intelektual, akademisi, atau setidaknya bisa dipahami secara sederhana bahwa masyarakat yang punya pendidikan adalah mencerdaskan masyarakat lainnya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di forum-forum selanjutnya dengan tema yang berbeda. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kita punya fasilitas. Besok kita adakan nobar di sini terkait dengan debat politik kedua untuk melihat kualitas, melihat narasi, visi misi yang bisa disampaikan oleh pasangan calon. Karena inilah yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih. Saya kira demikian. Ya mudah-mudahan kita dapat fasilitas besok bisa kita laksanakan di sini. Bisa kemudian diundang, terserah siapapun dia mau dukung siapa. Ya itu kita berikan kebebasan. Karena intinya adalah kita menciptakan politik tanpa sekat, politik yang santun, politik yang jujur, politik yang adil, sehingga tercapai seperti tadi masyarakat madani yang diciptakan oleh masyarakat pada waktu itu di zaman Rasulullah, seperti itu. Ataupun masyarakat Yunani yang memimpikan bahwa politik itu hadir untuk memperbaiki moral masyarakat pada waktu itu. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita tiba di penghujung acara ngobrol politik pada malam hari ini dengan tema dengan Pilkada Taliabo, dengan tema berbenah, lanjutkan atau lakukan perubahan. Itu diberikan kewenangan terhadap kita masing-masing. Kalau kita memiliki hak yang sama, silakan siapa yang layak bagi kita sekalian yang ada di sini pada tanggal 27 November nanti, silakan mencoblos siapa yang dalam hatinya dan diyakini mampu menciptakan perubahan atau mungkin berbenah atau lanjutkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.